Bab 1401 Kabut Antar Ras. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Bos, dewa kuno yang kamu bicarakan, apakah itu benar-benar dewa? Su Changge bertanya, sebelum wajahnya yang berdarah pulih. Huaixu juga memandang Fang Yu dengan ekspresi serius. Mereka sebelumnya mengira bahwa makhluk tertinggi sudah menjadi kekuatan tempur tertinggi ras alien. Tapi sekarang, dewa kuno lainnya muncul. Mampu memerintah makhluk tertinggi dan bergelar, Tuhan. Dengan keberadaan seperti itu, sulit untuk tidak membiarkan mereka bergaul dengan dewa yang sebenarnya. Jangan khawatir, meskipun dewa kuno ini benar-benar berhubungan dengan para dewa, tidak lebih dari itu. Fang Yu tersenyum, jika ia benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua makhluk hidup, mustahil untuk menyembunyikannya sekarang, menyaksikan 10 makhluk tertinggi. Mati di tanganku. Jika tidak memiliki kemampuan seperti itu, apa buruknya? Yang terbaik adalah tetap bersembunyi, jika tidak, jika aku menangkapnya, aku pasti akan membunuhnya. Kata-kata Fang Yu membuat Su Changge menghela nafas lega. Huaixu berbalik dan memandang jelek noda darah besar di depannya. Fang Yu menoleh dan melihat lebih dari 40 mayat. Kematian mereka tidak akan sia-sia. Fang Yu berkata dengan mata dingin, mulai hari ini dan seterusnya, semua kelompok etnis dalam ras kuno akan menemukan satu dan menghancurkan satu. Setidaknya di musim panas, tidak akan ada ruang bagi orang dahulu untuk bertahan hidup. Sebelum King Kuan, mata air yang cerah saat ini telah kembali ke penampakan jernih dan tak berdasar. Di mata air tersebut, banyak ikan dengan berbagai warna berenang. Wu Chenzi masih shock dan tidak berbicara. Biksu itu menatap ikan di mata air, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Terlalu kuat. Setelah sekian lama, Wu Chenzi berbicara perlahan, nadanya penuh keterkejutan. Sederhananya, dia telah melihat lebih banyak hal daripada 99 biksu di dunia. Tapi sekarang, dia telah menyaksikan adegan di mana Fang Yu menunjukkan kekuatannya dan menghancurkan makhluk tertinggi. Hatinya masih sangat terguncang. Itu terlalu kuat. Dia sendiri telah melawan Fang Yu, tetapi sekarang tampaknya Fang Yu pada saat itu bahkan tidak menggunakan 20% kekuatannya. 10 makhluk tertinggi. Kekuatan tempur semacam ini melanda dunia, dan tidak terlalu sulit untuk membantai semua jiwa. Namun, 10 makhluk tertinggi, semuanya mati di tangan Fang Yu. Prosesnya cukup mudah. Saya tidak bisa melihat seberapa besar kekuatan yang diberikan Fang Yu. Ngomong-ngomong, nafas Fang Yu tidak kuat. Tingkat kultivasi bahkan ditampilkan pada periode pemurnian Qi. Bagaimana beku seperti itu bisa ada di dunia ini? Biarawan, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Fang Yu ini? Wu Chenzi bertanya sambil menatap biksu itu. Biksu itu memandangi ikan di mata air tanpa mengangkat kepalanya, dan berkata, Fang Yu, kamu seharusnya lebih tahu dari saya. Tidak, dulu aku mengira penelitian dan penyelidikanku padanya sudah cukup menyeluruh. Tapi sekarang sepertinya, aku terlalu meremehkannya. Wu Chenzi menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Saat ini, saya tidak bisa melihatnya. Puncak kekuatan. Biasa saja, semut tidak akan pernah tahu berat orang yang menginjaknya sampai mati. Biksu itu mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Wajah Wu Chenzi sedikit berubah dan berkata, di depan Fang Yu, mungkin aku seekor semut. Tapi bagaimana denganmu biksu? Mendengar pertanyaan ini, secercah cahaya dingin muncul di antara mata sipit biksu itu. Jantung Wu Chenzi melonjak. Dia juga tidak bisa menahannya sebelum menanyakan kalimat ini. Ini memang keraguan yang terpendam di hatinya selama bertahun-tahun. Kekuatan, biksu, pada tingkat yang mana? Wu Chenzi telah mengamati biksu itu sepanjang waktu selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah mencapai kesimpulan. Dari sudut pandang hubungan antara biksu dan pelataran suci, biksu tersebut pasti pernah memasuki pelataran suci, dan mungkin lebih dari sekali. Namun Wu Chenzi belum pernah melihat seorang biksu sebelumnya, dan nafasnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, dia tidak memiliki konsep tentang kekuatan biksu. Wu Chenzi, akhir-akhir ini kamu sepertinya penasaran denganku. Biksu itu memandang Wu Chenzi sambil tersenyum dan berkata, petik 2. Ya, Wu Chenzi berkata tanpa menyembunyikannya, saya sangat ingin tahu tentang identitas dan tujuan Anda. Petik 2. Di masa-masa awal, Anda telah memperkenalkan orang lain tentang keberadaan tempat suci. Petik 2. Saat ini, auranya dihidupkan kembali,
dan ras alien meningkat. Jalan menuju keabadian akan segera terbuka, ada banyak perubahan antara dunia dan bumi, dan ada banyak pilihan. Tetapi Anda tidak cenderung ke ras alien dan tidak membantu umat manusia. Apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar kata-kata ini, biksu itu tersenyum lebih jelas. Apa yang ingin saya lakukan? Anda tidak perlu mengetahui hal ini. Beku itu berkata, mengenai kecenderungan, mengapa harus ada kecenderungan? Kemanakah kecenderunganmu? Wu Chenzi membeku sesaat, mengerutkan kening, dan tidak berkata apa-apa. Kamu belum punya kecenderungan, tapi aku yakin kamu akan segera punya kecenderungan. Biksu itu berdiri, tersenyum dan menepuk bahu Wu Chenzi. Wajah Wu Chenzi berubah, dan dia tidak mengerti apa maksud biksu itu. Jika saya jadi Anda, saya akan memanfaatkan waktu untuk menyempurnakan buah dao kedua untuk memenuhi semua faktor ketidakpastian di masa depan. Biksu itu berkata lagi. Wu Chenzi sedikit menyipitkan mata saat mendengarkan kata-kata ini. Lalu kamu, dia menoleh dan ingin terus berbicara dengan biksu itu. Namun saat ini, dia menyadari bahwa biksu itu telah menghilang. Wu Chenzi berbalik lagi dan melihat ke mata air cerah di depan. Namun, bahkan King Kuan telah menghilang. Seluruh ruang telah kembali ke keadaan kosong. Wu Chenzi berdiri di sana, mengerutkan kening, masih memikirkan beberapa kata terakhir yang diucapkan biksu itu. Pada hari ini, berita ledakan kembali keluar dari Biro Gutian. 10 makhluk tertinggi dari ras kuno menerima tantangan Liga Tiandao dan pergi ke teras Zenyu untuk bertarung melawan Fang Yu, komandan Liga Tiandao. Akibatnya, 10 makhluk tertinggi semuanya dikalahkan, dan tidak ada satupun yang selamat. Pada saat yang sama, Marsekal Fang berkata, setelah hari ini, tidak akan ada tempat bagi orang-orang kuno di musim panas. Dengan kalimat ini diberitakan, hal itu melanda seluruh wilayah seperti hujan badai yang deras. 10 makhluk tertinggi dari suku kuno dihancurkan. Bagi masyarakat dunia, berita ini sungguh menggembirakan. Saat Biro Gioping menyajikan adegan di semua wilayah utama. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang curiga bahwa ini adalah rumor. Pada hari ini, dunia sekuler dan dunia seni bela diri terguncang sepanjang musim panas. Alien yang menempati wilayah utama, terjebak dalam kabut. Area Gangnam, di dalam aula asosiasi Budo. Banyak makhluk gila yang masih duduk di lobi. Saat ini, lobi sangat sunyi. Pria tampan di kursi tinggi menundukkan kepalanya sedikit, matanya berkedip-kedip dengan cahaya oranye, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tianzun, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah beberapa saat, akhirnya ada orang gila yang tidak bisa menahannya dan bertanya dengan ragu. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang gila lainnya di lobi mengangkat kepala dan memandang laki-laki di kursi tinggi. Inilah yang menjadi kekhawatiran mereka saat ini. Selanjutnya, apa yang harus saya lakukan? Pria bernama Tianzun terdiam beberapa detik www.novelringan.com dan berkata, selama keberadaan ras kuno belum dibombardir dan dibunuh, maka ras kuno tidak akan dihitung sebagai dimusnahkan, dan di sana masih ada kemungkinan serangan balik. Tapi selama ini, Liga Dao Surgawi mungkin mengambil tindakan terhadap ras alien di wilayah lain. Tujuan mereka adalah mengusir semua ras alien. Ras gila kita tidak bisa lepas dari masalah ini. Kata makhluk ras gila lainnya. Jangan khawatir, ras gila kita berbeda dari ras alien lainnya. Kita bisa berintegrasi sepenuhnya ke dalam ras manusia. Kata Tianzun dengan senyum aneh di mulutnya. Tianzun, apa maksudmu? Banyak makhluk gila di lobi sepertinya menyadari sesuatu, dan ekspresi mereka berubah. Jangan khawatir, aku belum mencapai titik ini. Tianzun berdiri, berjalan perlahan ke bawah, dan berkata sambil berjalan, di belakang klan kuno, ada klan monster raksasa, dinasti Senhai, klan monster Kiong, kami ras gila saat ini adalah yang paling rendah hati dan tidak akan menjadi ditargetkan begitu cepat. Banyak makhluk yang hadir memiliki ekspresi berbeda dan berhenti berbicara. Tianzun berjalan perlahan ke pintu, melihat ke langit, matanya berkedip, dan berkata pada dirinya sendiri, kapan benda itu akan muncul. Waktu sepertinya sangat sempit. Diukir pada saat yang sama, di lokasi teras Zenyu di Xiaodongshan. Di sini sudah menjadi reruntuhan. Sesosok tiba-tiba muncul dari udara setinggi puluhan meter. Itu adalah lelaki tua berkacamata yang membawa sebuah buku kuno. Melihat reruntuhan itu, lelaki tua itu mengangkat tangan kanannya yang lama dan menyapu ke depan. Bas,
Semburan cahaya biru melambai ke depan. Setelah beberapa saat, cahaya aneh muncul di mata lelaki tua itu. Nafas ini, apakah orang itu? Wajah lelaki tua itu sedikit berubah, dan dia melihat ke langit lagi, matanya berkedip, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya, itu tidak akan terjadi, jauh sebelum benda itu muncul. Beidou nomor 101, di dalam mansion. Setelah kembali ke bangunan bambu, Fang Yu berganti pakaian bersih, pergi ke atap atas, mengeluarkan buku ilustrasi alien, dan melanjutkan membacanya. Setelah memecahkan makhluk tertinggi dari ras kuno, tujuan selanjutnya adalah dewa kuno. Mengenai keberadaan dewa kuno, pemahaman Fang Yu tentangnya masih tertuju pada apa yang disebut pohon dewa kuno yang dia lihat di hutan hujan di wilayah barat daya. Apakah ada hubungan antara pohon dewa kuno dan dewa kuno? Mengingat situasi aslinya, ada kemungkinan besar bahwa itu tidak ada hubungannya. Pohon dewa kuno sebenarnya milik klan monster pohon, yang dianggap sebagai kelompok dalam klan kuno. Adapun gelar dewa kuno, secara harfiah, itu adalah dewa kuno. Terlepas dari apakah klan kuno diciptakan olehnya atau tidak, itu harus dianggap sebagai keberadaan status tertinggi dari klan kuno. Dewa kuno, dewa kuno. Fang Yu membuka-buka buku ilustrasi alien lagi, tetapi tidak dapat menemukan deskripsi apapun tentang dewa kuno. Dan Fang Yu masih belum tahu apa itu dewa kuno. Awan gelap itu, apakah itu benar-benar tubuh dewa kuno? Jika ini masalahnya, maka akan sangat aneh. Eksistensi tertinggi zaman dahulu sebenarnya hanyalah awan gelap. Apakah ini makhluk atau cuaca? Bos, Su Changge mencapai puncak bangunan bambu dan berjalan di depan Fang Yu. Apakah kamu tidak akan memulihkan diri? Fang Yu melirik Su Changge, wajahnya masih kurang bagus. Tidak perlu, saya tidak mengalami luka fisik apapun. Sebagai kepala pelayan Anda, bagaimana saya bisa memulihkan diri sesuka hati? Su Changge berkata dengan tegas. Fang Yu melirik Su Changge dan bertanya, ngomong-ngomong, aku memintamu pergi melihat surga, bagaimana? Situasi di sana, saya telah mengikuti instruksi bos dan meminta mereka untuk menyebarkan berita itu ke seluruh wilayah besar. Su Changge berkata, adapun bos yang ingin menemukan makhluk purba, ini sepertinya agak merepotkan. Suku-suku yang kami tahu milik suku-suku kuno semuanya dibicarakan oleh suku-suku ini sendiri. Dan kelompok etnis pada ras kuno tidak memiliki karakteristik, sehingga sangat sulit menemukan mereka sepanjang musim panas. Tidak apa-apa, bunuh semua ras asing di dunia, dan makhluk purba itu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Fang Yu berkata dengan ringan, bos, dewa kuno sialan itu bersembunyi sekarang, dengan siapa kita harus mulai selanjutnya? Su Changge duduk di bangku bambu di seberang Fang Yu dan bertanya. Mendengar pertanyaan ini, Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan membuka peta di atas meja. Ras alien yang ditempati di setiap area ditandai dengan jelas di peta. Fang Yu mengambil pena hitam dan terus menandai di peta. Sky Falcons di ibu kota utara telah dihancurkan, coret. Sos Devourer di barat daya telah dihancurkan, coret. Setelah membatasi ras alien di dua wilayah, yang paling dekat dengan ibu kota utara adalah Dongdu, dan kemudian wilayah Huaibei. Dan kedua wilayah ini, diduduki oleh dinasti Shanhai. Lebih jauh ke selatan, ada klan gila di wilayah Jiangnan dan klan monster raksasa di wilayah tengah. Ngomong-ngomong, alien apa yang menempati wilayah barat laut? Fang Yu bertanya. Su Changge tertegun sejenak, lalu menjawab, wilayah barat laut, sepertinya tidak ditempati oleh alien berukuran besar, tapi tampaknya ada banyak alien berukuran kecil dan menengah yang beroperasi di barat laut. Bos, jika kita membersihkan satu kekuatan dengan paksa, maka target selanjutnya adalah dinasti Shanhai. Su Changge berkata dengan sedikit semangat. Biarkan aku memikirkannya. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, matanya berkedip, dan dia mulai berpikir. Menurut pengetahuan saat ini, skala dinasti Shanhai seharusnya jauh lebih besar daripada skala zaman dahulu. Hanya wilayah yang ditempati oleh Pangeran Changyu, terdapat puluhan ribu makhluk hidup, belum lagi pemimpin lainnya, dan wilayah tempat pangeran berada. Selain itu, dibandingkan dengan makhluk asing lainnya di darat, dinasti Shanhai memiliki ciri-ciri khusus yang jelas. Artinya, anggota keluarga kerajaan dinasti Shanhai pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan biksu manusia normal. Inilah kesimpulan yang dicapai Fang Yu dengan mengamati Chang Yu dan ketiga kakak laki-lakinya.
Dapat dikatakan bahwa, anggota keluarga kerajaan dinasti Senhai adalah biksu manusia dengan apa yang disebut giok jiwa di dahi mereka. Tetapi makhluk di semua tingkatan di bawah keluarga kerajaan, seperti komandan, serta prajurit tingkat rendah dan makhluk biasa, tidak berbeda dengan ras alien di darat, mereka memiliki bentuk yang aneh dan bermacam-macam. Oleh karena itu, Fang Yu selalu bertanya-tanya, apakah dinasti Senhai benar-benar kekuatan asing? Mengapa dia merasa bahwa yang disebut anggota keluarga kerajaan, sebenarnya adalah sekelompok manusia? Hanya saja setelah mengalami perubahan tertentu, mereka tidak bertahan hidup di darat, melainkan masuk ke bawah laut untuk bertahan hidup. Tapi Fang Yu tidak bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini. Li Huoyu. Fang Yu tiba-tiba teringat pada Li Huoyu, berseru dalam hatinya. Namun setelah menunggu beberapa detik, tidak ada jawaban. Sangat dingin. Fang Yu mencoba mengeluarkan air mata yang sangat dingin itu lagi. Setelah menunggu beberapa detik, tidak ada jawaban. Sepertinya mereka tidak menjawab. Fang Yu berpikir dalam hati. Tuan, apa yang kamu cari untukku? Pada saat ini, suara dingin khas air mata kriogenik terdengar di telingaku. Saya ingin bertanya, apakah anggota keluarga kerajaan dinasti Senhai, semuanya ras manusia? Fang Yu bertanya terus terang. Tentu saja tidak. Dinasti Senhai adalah kekuatan alien yang besar, saya katakan sebelumnya. Jawab air mata dingin ekstrim. Tapi mereka terlihat seperti manusia. Fang Yu mengerutkan kening gelombang www.novelringan.com gelombang ini normal, guru. Di masa depan, Anda akan melihat lebih banyak ras alien dengan penampilan yang sama dengan ras manusia. Kata air mata dingin. Fang Yu mengerutkan kening lebih erat. Jika penampilannya sama dengan ras manusia, mengapa mereka disebut alien? Di mana perbedaan mereka diwujudkan? Tuan, bedakan antara ras manusia dan ras asing, dan kamu tidak bisa mengandalkan penampilan. Crycolters berkata dengan nada tenang, lingkungan pertumbuhan, darah, metode budidaya, ini adalah faktor utama yang membedakannya. Petik 2. Saya mengerti maksud Anda, tetapi mengapa mereka terlihat begitu banyak seperti manusia? Fang Yu masih bingung dan bertanya, semua alien memandang rendah manusia dari lubuk hati mereka, tetapi penampilan mereka tidak berbeda dengan manusia, yang sedikit berbeda. Kontradiksi. Ini adalah kebenaran yang sama. Ras asing meremehkan manusia, bukan penampilan. Crycolters menjawab, mereka hanya meremehkan kelemahan manusia, atau darah rendah manusia. Petik 2. Adapun penampilan, penampilan ras manusia adalah bentuk yang paling sempurna, dan tidak ada yang perlu dibenci. Ketika Chillingters berbicara, nadanya sangat rasional, dan terdengar cukup meyakinkan. Dan dalam hal ini, Fang Yu benar-benar tidak mengerti sebanyak Cryogenikters. Jadi, anggota keluarga kerajaan dinasti Senhai tidak ada hubungannya dengan umat manusia. Fang Yu bertanya, ya, itu tidak masalah. Chillingters menjawab, oke, saya mengerti, terima kasih atas ilmu pengetahuan populer. Jawab Fang Yu, sama-sama, guru. Jawab air mata dingin. Bos, bagaimana pendapatmu? Su Changge, yang duduk di seberangnya, langsung bertanya pada Fang Yu ketika dia mengangkat kepalanya. Fang Yu melirik Su Changge, berpikir untuk beberapa saat, dan menjawab, saya tidak akan memindahkan dinasti Senhai untuk saat ini, dan pertama-tama selesaikan ras alien independen itu. Maksudmu, tujuan kita selanjutnya, apakah klan monster raksasa di area tengah, dan klan gila di area Jiangnan? Su Changge bertanya, ya, dan semua ras alien di barat laut, kata Fang Yu. Alasan mengapa dia tidak memindahkan dinasti Senhai untuk sementara adalah karena dia masih memegang bidak catur Changyu di tangannya. Setelah dinasti Senhai dipindahkan, bidak catur Changyu tidak lagi efektif. Meski strategi menghadapi ras alien kini telah diubah, Changyu tetap memiliki nilai yang besar sebagai pangeran dinasti Senhai, dan sangat disayangkan kehilangannya seperti ini. Fang Yu ingin mengetahui tentang komposisi internal keluarga kerajaan dinasti Senhai dan peran spesifik buah suci melalui Changyu. Yang terbaik, ia juga bisa mengetahui kekuatan Kaisar Agung dan Permaisuri Senhai. Kenalilah dirimu dan musuhmu, 100 pertempuran tidak akan pernah berakhir. Meski tampaknya alien tidak memiliki ancaman yang terlalu besar. Tapi bagaimanapun juga, ada banyak yang terlibat, dan tidak ada salahnya berhati-hati. Oleh karena itu, tindakan pembersihan selanjutnya untuk sementara akan mengabaikan dinasti Senhai. Selain hal-hal tersebut,
Fang Yu masih memiliki keraguan besar yang belum terjawab. Itulah tujuan sebenarnya dari alien tersebut. Di permukaan, alien membenci umat manusia dan ingin menghancurkan umat manusia dan menduduki tanah. Tapi sepertinya ini bukan tujuan sebenarnya, atau lebih tepatnya, hanya tujuan yang terlihat. Jika alien benar-benar ingin memusnahkan umat manusia, maka mereka seharusnya melakukan sesuatu sejak lama dan mulai memusnahkan umat manusia di seluruh wilayah. Bagaimanapun, Fang Yu masih terjebak di ujung utara ketika mereka muncul dalam jumlah besar. Pada saat itu, jika ras asing di seluruh musim panas mulai melakukan pembantaian, dengan kelemahan umat manusia, sebelum Fang Yu keluar, saya khawatir mereka akan musnah. Namun kelompok alien ini tidak melakukan hal tersebut. Mereka hanya menempati wilayah besar, kecuali menyerang dunia persilatan yang menjadi ancaman tertentu bagi mereka, namun mereka tidak terburu-buru untuk melenyapkannya. Justru karena itulah situasi umat manusia saat ini tidak separah yang dibayangkan. Keraguan ini sudah muncul di hati Fang Yu sejak dia mengunjungi daerah Jiangnan terakhir kali. Dan orang-orang gila yang menduduki wilayah Jiangnan, metodenya bahkan lebih aneh. Tampaknya cara berempati dengan dunia sekuler dan dunia seni bela diri di wilayah Jiangnan tampaknya bukan cara yang akan dipilih oleh alien sama sekali, tetapi lebih seperti kekuatan baru. Menurut berbagai teori yang pernah terdengar sebelumnya, rasa jijik dan benci alien terhadap umat manusia bermula dari darah. Ras alien besar yang bisa menempati musim panas, mengapa mereka tidak membunuh orang selama ini? Bukankah mereka sebenarnya sangat membenci umat manusia? Atau, apa yang mereka tunggu? Untuk dua kemungkinan ini, Fang Yu masih lebih memilih yang terakhir. Setelah berurusan dengan begitu banyak makhluk asing, Fang Yu tahu betul kebencian dan penghinaan makhluk asing ini terhadap umat manusia. Tidak ada alasan untuk kebencian ini, itu adalah sesuatu yang terukir di dalam darah. Oleh karena itu, alasan makhluk asing tidak membantai umat manusia mungkin karena alasan lain. Tapi apa yang mereka tunggu? Apa yang membuat mereka menanggung kebencian dan haus darah, serta tidak membantai umat manusia tanpa kekuatan mengikat ayam dalam waktu yang lama? Fang Yu berpikir sejenak, tetapi tidak mendapat jawaban. Bos, di mana tujuan pertama kita? Su Changge bertanya. Area tengah, klan monster raksasa. Jawab Fang Yu setelah pulih. Balapan monster raksasa. Mata Su Changge berubah sedikit, dan dia berkata, ras monster raksasa. Semua makhluk dalam ras alien ini sangat besar. Kudengar dunia seni bela diri di wilayah tengah menyaksikan invasi pasukan ras monster raksasa, menyerah begitu saja, tanpa keberanian untuk menghadapinya. Ukuran tubuh tidak menjadi masalah. Fang Yu tersenyum. Bos, apakah kita bertindak atas nama aliansi surgawi atau, tanya Su Changge. Tentu saja atas nama Liga Dao Surgawi, tapi nyatanya, tidak perlu terlalu banyak orang untuk pergi ke sana. Fang Yu berkata, serahkan saja padaku. Senyuman masam muncul di wajah Su Changge dan berkata, Bos, kami sekarang menciptakan momentum untuk Liga Dao Surgawi. Saya khawatir orang-orang di dunia berpikir bahwa Liga Dao Surgawi kami memiliki ribuan pasukan, dan momentumnya seperti pelangi. Petik 2. Tapi siapa yang tahu? Faktanya, Liga Tiandao kita sekarang penuh dengan tentara yang terluka, dan tentara yang sangat menyedihkan dengan kekuatan tempur yang kecil. Petik 2. Semua prestasi dicapai oleh bos sendirian. Ini bukanlah masalah, seperti yang dikatakan Huaixu, keberadaan Liga Dao Surgawi hanya untuk memberikan sedikit kepercayaan diri kepada orang-orang di dunia dan memberi mereka tulang punggung. Fang Yu berkata, pada akhirnya, aku akan menghancurkan semua ras asing. Setelah kejadian hari ini, ras asing di semua wilayah besar akan merespons, bukan? Su Changge berkata lagi, dengan IQ mereka secara keseluruhan, sulit untuk memprediksi apa yang akan mereka lakukan. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu untuk menghancurkan mereka semua. Fang Yu berkata dengan ringan, kamu dapat membantuku mengunjungi langit dan melihat sekilas bagian tengahnya, distribusi suku monster raksasa di daerah tersebut, segala macam informasi disortir dan dibawa kepadaku. Besok, aku akan menghancurkan ras monster raksasa. Keesokan paginya, Fang Yu datang ke kamar Zhao Zinan dan membawa Skicewing Beast bersamanya. Zhao Zinan memperhatikan Fang Yu keluar lagi, menggigit bibir merahnya dan menundukkan kepalanya, seolah ingin berbicara tetapi berhenti. Akhir-akhir ini, wajahnya sangat buruk, dengan sedikit darah.
Fang Yu memandang Zhao Zinan dan berkata, saya tahu Anda mengkhawatirkan keluarga Anda, tetapi sekarang mereka tidak mengambil inisiatif untuk menghubungi kami. Benar-benar tidak mungkin. Tapi aku juga sudah memberitahumu sebelumnya bahwa karena mereka memilih untuk membawa orang pergi daripada membunuh mereka secara langsung, pasti ada hal lain. Sebelum mereka menghubungi kami gelombang www.novelringan.com gelombang nyawa keluargamu tidak boleh terancam. Zhao Zinan menunduk dan memberi, lembut. Kemudian, dia mengangkat kepalanya lagi, matanya merah, dan dia berkata seolah-olah dia telah melakukan kesalahan, maaf, Saudara Fang Yu, aku telah merepotkanmu. Aku hanya khawatir. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda menemukan keluarga Anda sesegera mungkin setelah saya selesai menangani hal-hal penting yang ada. Fang Yu berkata, bahkan jika mereka tidak menghubungi saya saat itu, saya akan mengambil inisiatif untuk menemukan mereka. Zhao Zinan mengangguk dan berkata dengan mata berkaca-kaca, terima kasih, Saudara Fang Yu. Kalau begitu aku pergi, kata Fang Yu. Fang Yu berjalan ke balkon, dan binatang kosong itu tergeletak di bahu kirinya. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya, membuka portal, dan masuk. Portal tersebut menyusut di udara hingga menghilang. Zhao Zinan duduk di samping tempat tidur, menatap kosong pemandangan di luar balkon, matanya masih sedikit merah dan bengkak. Bagian utara wilayah tengah, kota Sanyu. Menurut informasi yang diberikan oleh Biro Guantian, benteng terbesar ras monster raksasa terletak di tempat pemandangan terbesar di kota Changyu, tempat pemandangan hutan hijau. Tempat pemandangan ini meliputi area seluas 5.000 hektar dan merupakan tempat pemandangan alam terbesar di wilayah tengah. Pada hari kerja, banyak sekali wisatawan yang datang ke sini, namun situasi saat ini, membuat tempat pemandangan ini benar-benar kembali ke ekologi aslinya, tidak ada seorang pun yang terlihat, bahkan staf pun tidak. Ketika Fang Yu keluar dari portal, dia tiba langsung di pusat kawasan pemandangan hutan hijau. Melihat ke bawah dari ketinggian hampir 200 meter, mata Fang Yu bersinar. Dia tidak melihat hutan hijau luas yang seharusnya dimiliki tempat indah itu, melainkan dia melihat ratusan makhluk asing raksasa berbentuk aneh. Jelas sekali, ini adalah makhluk klan monster raksasa. Saat ini, Fang Yu menyembunyikan napasnya. Kelompok monster raksasa di bawah tidak menyadari kedatangan Fang Yu. Kebanyakan dari mereka menundukkan kepala, tampak sedang beristirahat. Monster raksasa terkecil ini tingginya 30 hingga 40 meter, dan yang lebih besar, tingginya lebih dari 100 meter. Meski melihat ke bawah dari ketinggian 200 meter, Anda masih bisa merasakan ukuran besar makhluk ini yang cukup menakutkan. Dalam adegan ini, seperti ilustrasi di beberapa mitos, monster berdiri tegak dan monsternya kewalahan. Jika Anda adalah manusia normal, Anda akan langsung pingsan setelah melihat adegan ini, apalagi melawan sekelompok monster seperti itu. Monster raksasa ini menghancurkan makhluk dari ras lain hanya dengan auranya. Fang Yu berdiri di udara, dan setelah mengamatinya dengan mata telanjang, dia melepaskan kesadaran ilahi dan menyelimutinya di bawah. Kemudian, dia menemukan bahwa di kedalaman hutan hijau ini, di dalam kolam, semuanya berlumuran darah, dan beberapa tunggul serta organ dalam terlihat samar-samar. Kolam besar ini, semuanya berisi mayat manusia. Mata Fang Yu dingin. Meskipun ras alien ini tidak memulai pembunuhan massal karena alasan yang tidak diketahui, sifat haus darah mereka sulit untuk ditekan. Jumlah ras manusia yang mati di mulutnya pasti tidak terlalu banyak. Aura monster raksasa ini sebagian besar serupa, dan kekuatan mereka kira-kira setara dengan alien lainnya. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya, monster raksasa yang lebih besar dekat dengan makhluk tingkat raja. Dari sudut pandang ini, tidak sulit untuk memahami mengapa ras monster raksasa sangat sedikit, tetapi mereka dapat menempati area yang luas. Karena makhluk yang ada di klan monster raksasa semuanya adalah elit. Di ras alien lainnya, kecuali 1 hingga 2% elit, yang lainnya adalah makhluk tingkat rendah biasa, dan kekuatan tempur mereka tidak terlalu kuat. Jika seekor monster raksasa keluar secara acak, saya khawatir ia dapat dengan mudah menghancurkan ratusan makhluk asing tingkat rendah. Butuh waktu hampir 2 menit bagi Fang Yu untuk mendapatkan gambaran kasar tentang situasi di kawasan pemandangan hutan hijau. Ada total 673 monster raksasa, 56 diantaranya mendekati makhluk tingkat raja, dan sisanya mendekati makhluk tingkat superior. Baiklah, inventaris sudah selesai, dan mulai bekerja. Ledakan.
Nafas Fang Yu tiba-tiba meledak di udara. Kekuatan horor meliputi dunia. Tubuh monster raksasa yang masih beristirahat di bawah bergetar, segera mengangkat kepala dan melihat posisi Fang Yu tinggi di langit. Wow, kakak, mengaum. Berbagai jenis monster raksasa mengeluarkan suara kemarahan yang berbeda-beda, bergema di seluruh dunia. Boom! Lalu, terjadi guncangan hebat di tanah. Monster raksasa yang lebih dekat dengan posisi Fang Yu, dengan darah bersinar di matanya, bergegas menuju posisi Fang Yu dengan marah. Meski berukuran besar, sebagian besar belum tumbuh sayap. Namun, kekuatan mereka di luar imajinasi. Dengan tendangan tiba-tiba, tanah runtuh, tetapi mereka melompat dan bergegas menuju Fang Yu di udara. Namun yang disebut puasa itu hanya relatif karena ukurannya yang besar. Di mata Fang Yu, kecepatan ini sangat lambat. Ini mungkin kelemahan monster raksasa itu. Namun, kemampuan mereka untuk melompat begitu tinggi di luar dugaan Fang Yu. Sedikit kejutan muncul di mata Fang Yu, dan dia segera mengangkat tangannya. Di bawah telapak tangan, semburan cahaya keemasan membuat marah dan menekannya. Ledakan, rangkaian kekuatan besar ini seperti gunung Tai yang menekan di atasnya, dengan paksa menekan monster raksasa yang bergegas menuju Fang Yu kembali ke tanah. Boom! Puluhan monster raksasa berukuran besar baru saja menghantam tanah seperti ini, meledak dengan raungan dan memercikkan puing-puing. Makanan ini seharusnya baik untukmu, kan? Fang Yu meraih binatang kosong yang tergeletak di bahu kirinya dan bertanya. Wow, mata binatang kosong itu bersinar dengan cahaya biru yang kuat, dan ekor hitam kecilnya terus bergoyang. Mungkin karena sangat senang melihat sekelompok besar makhluk besar. Kamu harus cepat, kalau tidak aku akan menghancurkan monster raksasa ini dulu, dan kamu tidak akan bisa memakannya sama sekali. Fang Yu berkata lagi, busur. Binatang penggigit kosong menggonggong 3 kali, cukup percaya diri. Oke, kalau begitu pergilah. Fang Yu meraih binatang pengunyah udara itu dan membantingnya ke tanah jauh. Pemakan udara itu melesat di udara seperti bola bulu. Ledakan, 2 detik kemudian, ia menghantam tanah dan mengeluarkan suara gemuruh. Bas, cahaya biru, menyilaukan muncul. Aum, bersamaan dengan auman, cahaya hitam tiba-tiba muncul, dan sosok anjing hitam besar perlahan muncul. Ukuran awalnya, yang tingginya hanya hampir 30 meter, mirip dengan kebanyakan monster raksasa yang ada di sekitarnya. Wow, saat ini, lokasi di mana Sky Eater berada dikelilingi oleh sekelompok besar monster raksasa. Mereka pembunuh, mengaum di tenggorokan mereka, dan mata yang memandangi binatang pengunyah udara itu sepertinya sedang melihat seekor domba kecil yang tersesat ke dalam kawanan serigala. Mengaum. Namun, binatang pemakan langit tidak menunjukkan kelemahan dan mengangkat kepalanya dan meraung. Raungan ini bahkan membawa cahaya hitam pada binatang pengunyah udara itu, dan momentumnya berlawanan dengan langit, dan itu mengejutkan monster raksasa di sekitarnya hingga mundur beberapa langkah. Ledakan, sebelum kelompok monster raksasa ini pulih dari keterkejutannya, Sky Devourer telah bergegas menuju monster raksasa terdekat. Retakan, kecepatan binatang pengunyah langit itu luar biasa. Seperti kilatan cahaya hitam, ia berlari ke depan monster raksasa ini, membuka mulutnya, dan menggigitnya. Desis. Baru setelah kepala monster raksasa itu digigit dan darah hitam menyembur ke udara barulah monster raksasa di sekitarnya bereaksi. Wow, mengaum. Banyak monster raksasa tidak lagi ragu-ragu, bergegas menuju binatang kosong itu. Pemakan langit itu dikelilingi. Di udara, Fang Yu tidak memperhatikan situasi di pemakan udara. Setelah dia mengusir Skywing Beast, dia memanggil Yinzi dan terjun ke dalam kelompok monster raksasa. Bang, 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 Fang Yu bergegas ke depan setiap monster raksasa, menggunakan batangan perak untuk meledakkan kepala setiap monster raksasa dengan separuh tubuhnya. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang peluru berisi kekuatan naga dan phoenix, ditambah Fang Yu seperti dengan hantu kecepatannya. Monster raksasa ini bahkan tidak sempat menangis. Dalam 2 menit, sisa-sisa monster raksasa itu menumpuk seperti gunung di tanah di belakang Fang Yu. Boom! Fang Yu baru saja membersihkan monster raksasa lain di depannya, tapi dia ingat suara gemuruh di belakangnya. Setelah berbalik, Fang Yu tercengang. Bayangan hitam besar muncul di pandangannya. Itu adalah binatang yang kosong. Pada saat ini, binatang kosong itu, ukurannya telah meluas hingga 200 meter. Di depannya, banyak monster raksasa yang seperti anak kucing dan anak anjing, tanpa sedikit pun pencegahan.
Ledakan. Sky Devourer mengangkat telapak tangannya dan membantingnya ke bawah. Dengan ledakan keras, darah dan anggota tubuh monster raksasa itu terciprat keluar. Adegan tersebut cukup berdarah. Fang Yu bahkan belum pergi, namun binatang pengunyah langit itu kembali menjatuhkan telapak tangannya ke tanah. Dengan tangkapan ini, selusin monster raksasa ditangkap di tangan mereka, dan kemudian mereka dimasukkan ke dalam mulutnya yang tak ada habisnya. Dengan mulut yang besar, selusin monster raksasa ini menghilang di dunia selamanya. Boom! Binatang pengunyah udara menyerang dengan brutal, dan dapat merenggut banyak nyawa monster raksasa hanya dengan satu tangan. Apakah kamu benar-benar lapar? Fang Yu melihat kekuatan mengerikan dari Sky Eater Beast, matanya sedikit terkejut. Dalam beberapa menit, hampir sepertiga monster raksasa di kawasan pemandangan hutan hijau telah terbunuh. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya. Monster raksasa yang menakutkan dan mengerikan ini, di depan Fang Yu dan binatang serta anjing yang kosong, sama rapuhnya dengan boneka porselen. Fang Yu hanya melirik binatang pengunyah kosong itu, lalu berbalik, menggenggam Yin Zi di tangannya, dan membunuh kelompok monster raksasa yang lebih jauh. Boom! Di tengah area pemandangan hutan hijau, seekor anjing hitam raksasa yang tampak seperti roh ganas kuno dengan sembrono membunuh monster raksasa di sekitarnya. Di depan Sky Devouring Beast, banyak monster raksasa yang tidak mampu menangkis, membuat lolongan tajam, lalu mereka ditampar dengan tamparan di tubuh mereka, atau mereka ditangkap di mulut dan ditelan. Dan ketika Sky Devouring Beast membunuh cincin itu, Fang Yu juga tidak beristirahat, tetapi bergegas ke posisi yang lebih dalam, terus membombardir monster raksasa itu dengan Silver Burn. Pada saat ini, suara gemuruh dan ratapan di seluruh tempat pemandangan hutan hijau terus datang dan pergi. Bau darah yang menyengat membubung ke langit. Fang Yu pergi jauh ke bagian terdalam dari tempat pemandangan hutan hijau. Ketika dia membunuh monster raksasa terakhir yang masih hidup di depannya, dia hanya bisa melihat pegunungan setinggi hampir 400 meter. Ini seperti tembok kota, secara horizontal di depan Anda. Ini adalah akhir di mana hutan hijau masuk dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Fang Yu menyingkirkan Yin Zi, menoleh dan melihat ke belakang. Ukuran binatang pengunyah langit terus bertambah besar. Saat ini tingginya lebih dari 400 meter, dan rasanya seperti bisa menyentuh awan jika dilihat dari atas. Di masa lalu, Fang Yu juga khawatir si Huer akan kehilangan kendali. Tapi sekarang dia bisa menggunakan Ruyi Qinglian untuk mengecilkan Sky Eater dengan cepat, dia tidak mengkhawatirkannya lagi. Ukuran Sky Eater saat ini seperti gunung, ditempatkan di dunia ini, itu adalah keberadaan yang dilebih-lebihkan. Namun, Fang Yu telah melihat makhluk raksasa yang lebih menakutkan daripada pemakan langit. Itu adalah ruang yang secara paksa diseret ke dalam terowongan di ujung utara atas kemauan terowongan itu. Gadis Jurang Maut. Saat itu, Fang Yu menggunakan God Sense dan Eye of Insight untuk melihat ukuran gadis neraka ini. Mulutnya saja panjangnya lebih dari 10.000 meter. Sungguh sangat menakutkan. Melihat ke belakang sekarang, Fang Yu tidak merasa terlalu nyata. Dia selalu merasa bahwa dia seharusnya memasuki dunia fantasi tertentu. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan kemungkinan keberadaan makhluk seperti Girl of the Abyss. Makhluk asing itu tidak ada bandingannya. Terowongan itu, mural itu, dan gadis jurang maut. Fang Yu sedikit menyipitkan mata. Terlalu banyak rahasia yang terkubur di Far North. Ketika dia selesai memecahkan semua ras alien, dia harus pergi ke ujung utara dan menggali semua rahasia sebanyak mungkin. Seharusnya hampir sampai. Fang Yu berbalik, bersiap untuk kembali ke binatang pengunyah udara dan pergi dari sini. Makhluk klan monster raksasa yang terletak di area tengah memiliki populasi sekitar 10.000 ekor, jumlah yang sangat kecil. Seharusnya mudah untuk membersihkan semua klan monster raksasa dalam satu hari. Namun, tepat saat Fang Yu hendak pergi. Boom! Tanah tiba-tiba bergetar. Fang Yu mengerutkan kening, berbalik dan melihat ke belakang, wajahnya sedikit berubah. Pegunungan setinggi hampir 400 meter di depannya, benar-benar bergerak. Mungkinkah ini? Mata Fang Yu sedikit menyilaukan, dan dia perlahan mundur, kesadarannya sepenuhnya terkunci di pegunungan di depannya. Benar saja, ketika kesadaran ilahinya berkembang ke tingkat tertentu, dia menemukan, di ujung gunung ini, ada kepala yang tumbuh. Tentu saja kepala ini sangat mirip dengan dinding batu biasa.
Jika bukan karena dua bola mata besar yang tampak seperti gua tetapi bersinar dengan cahaya merah tua, Fang Yu benar-benar tidak akan bisa mengenali bahwa ini adalah kepalanya. Dan dengan referensi mata ini, Anda hampir tidak dapat melihat bahwa sisi ini seperti dinding batu biasa, yaitu wajah makhluk raksasa. Ini, boom, getaran tanah semakin kuat dan kuat. Bagian bawah pegunungan ini perlahan meninggalkan permukaan tanah. Saat ini, bumi berguncang. Ini juga monster raksasa. Mata Fang Yu berkedip, dan sosoknya melompat ke udara. Tinggi tubuhnya 400 meter dan panjang lebih dari 3.000 meter. Ditambah casing bergelombang berwarna abu-abu kehitaman. Ketika tergeletak di tanah, tidak ada yang akan menemukan bahwa itu adalah makhluk, bukan gunung. Sama seperti Fang Yu, jika makhluk raksasa ini tidak bergerak, dia akan mengira itu adalah pegunungan. Sebelum dia pergi, tidak ada nafas yang keluar. Dan sekarang setelah ia mulai bergerak, ia dapat merasakan nafas kuno dan agung, dan menerkam wajahnya. Nafas ini agak familiar, masih ada makhluk seperti itu di klan monster raksasa. Fang Yu melihat ke gunung, yang perlahan melayang di depannya, matanya bersinar karena terkejut. Penampilannya yang seperti itu, bentuk tubuhnya yang seperti itu, ternyata bisa melayang di udara. Kesadaran ilahi Fang Yu menyebar, menutupi makhluk ini. Perlahan, perasaan familiar dari nafas itu menjadi semakin kuat. Dan entah kenapa, informasi tentang gunung ini muncul di benaknya. Naga leluhur memiliki garis keturunan, naga bumi. Ini adalah seekor naga. Fang Yu dikejutkan oleh pikiran yang muncul di benaknya. Tapi dia tahu betul bahwa ini adalah pesan yang disampaikan Shenlong Origin kepadanya, dan tidak ada kesalahan. Makhluk raksasa yang terlihat seperti gunung adalah seekor naga bumi. Tapi kenapa seekor naga muncul di benteng tempat berkumpulnya ras monster raksasa? Mungkinkah naga bumi ini bergabung dengan klan monster raksasa? Meski dulu klan naga sudah tidak makmur lagi, namun tidak akan tercampur dengan ras asing, bukan? Apa yang terjadi? Fang Yu mengerutkan kening, melihat naga bumi yang benar-benar melayang di depannya. Saat ini, tubuh naga itu tingginya 400 meter, dan makhluk besar yang panjangnya sekitar 3.000 meter itu berjarak puluhan meter dari tanah gelombang www.novelringan.com gelombang. Kepala naga bumi dimiringkan, dan itu membuat seruan yang dalam dan tebal ke arah langit. Suara ini datang dari masa kecil, seolah-olah datang dari jurang yang dalam, dan seolah-olah datang dari zaman kuno, mengejutkan pikiran. Mendengar nyanyian naga ini, pemakan langit di kejauhan segera menyapu selusin monster raksasa yang tersisa dengan ekornya, lalu menoleh dan menatap naga bumi raksasa yang melayang di udara. Mengaum, binatang pengunyah langit itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan raungan yang mirip dengan provokasi, dan cahaya biru di pupilnya menjadi lebih intens. Kakak, mendengar raungan itu, naga bumi menoleh dan melihat ke arah binatang kosong itu, sepasang pupil merah tua berkedip sedikit. Pada saat ini, waktu seolah-olah berdiri diam. Kedua makhluk raksasa itu sepertinya saling mengamati, dan tak satu pun dari mereka pergi. Fang Yu juga naik ke udara, menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk menganalisis struktur tubuh naga bumi ini. Dilihat dari informasi yang diberikan oleh sumber tubuh naga-naga bumi sangatlah kuat, dan komposisi setiap bagiannya sekokoh batu, persis seperti penampilannya. Melihat masa lalu saja, sulit membuat orang berpikir sebagai musuh. Sebab, bagaimanapun dilihat, itu bukanlah lawan yang bisa diselesaikan dengan mudah. Ngomong-ngomong, dia mungkin bukan lawan. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan hatinya berkata, asal-usul naga ada di tubuhku, jadi aku dianggap setengah naga. Jangan dipikir-pikir, naga bumi ini adalah naga leluhur, dan tidak mungkin menunjukkan kebaikan padamu. Suara malas Li Huoyu terdengar. Belum tentu. Bahkan anggota keluarga pun mungkin memiliki 3 pandangan berbeda, apalagi 1 garis keturunan. Fang Yu mengangkat alisnya dan menjawab, Shenlong memiliki status yang sangat tinggi di klan naga. Menurutku naga bumi belum tentu berpikir untuk bertarung melawan Shenlong. Petik 2. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Jawab Li Huoyu. Tentu saja kamu harus mencobanya. Jawab Fang Yu. Pada saat ini, sempoa batin Fang Yu adalah untuk menaklukkan naga bumi ini. Tidak perlu memperlakukan semua naga yang muncul sebagai musuh bebuyutan. Sebaliknya, jika kamu bisa menaklukkan naga sebagai hewan peliharaan, itu akan cukup bagus. Di masa depan,
Fang Yu akan dapat memiliki dua makhluk raksasa, pemakan langit dan naga bumi, sebagai preman top, yang bahkan lebih baik dari monster-monster itu. Berurusan dengan aliran makhluk asing, Anda bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Setelah mengambil keputusan, Fang Yu kembali sadar, dan hendak melepaskan nafas naga, mencoba berkomunikasi dengan naga bumi. Mengaum, tapi pada saat ini, pemakan langit di kejauhan meraung, dan anggota tubuhnya yang besar menghantam naga bumi. Tidak baik, ekspresi Fang Yu berubah, dia segera menoleh, menggunakan akal ilahi untuk berteriak pada binatang kosong itu, berhenti sekarang. Pemakan udara itu bergegas menuju tubuh naga bumi, dan ia bergetar di udara. Ia menoleh, melihat posisi Fang Yu, dan dengan paksa menghentikan momentumnya. Ledakan, binatang pengunyah udara itu menginjak tanah dengan anggota tubuhnya, menyebabkan tanah runtuh, mengeluarkan banyak puing dan asap. Roar, Sky Devourer menatap Fang Yu, lalu menoleh, menatap naga bumi, dan menggeram pelan. Artinya jelas, ia ingin menyerang naga bumi. Biarkan aku bernegosiasi dengan naga bumi ini, dunia ini begitu indah, tidak perlu bertarung dan membunuh sepanjang waktu. Fang Yu berbicara kepada binatang pemakan langit. Roar, Skicewing Beast menundukkan kepalanya, dan cakar depannya menggali tanah dengan tidak sabar. Fang Yu tidak lagi memperhatikan pemakan udara itu, tetapi terbang menuju kepala naga bumi. Pada saat ini, naga bumi sedang menatap binatang pengunyah langit, cahaya merah tua dari pupil naga masih berkedip, dan sepertinya sedikit waspada. Fang Yu datang ke depan naga bumi, tetapi mata naga bumi tidak memandangnya. Menghadapi makhluk sebesar itu, kebanyakan orang tidak berbicara tentang komunikasi, mereka hanya terjatuh ke tanah pada pandangan pertama, dan pingsan. Tapi Fang Yu acuh tak acuh, meskipun dia sekecil semut di depan naga bumi ini. Sepertinya dia tidak memperhatikanku, sepertinya dia masih harus mengeluarkan nafas Shenlong. Hati Fang Yu tergerak, pupil matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Ledakan, segera terjadi ledakan, di permukaan tubuh Fang Yu, cahaya kemasan terang muncul. Nafas suci yang murni memenuhi dunia. Dengan baik, naga bumi di depan mengeluarkan raungan aneh, dan tubuh naga besar itu tiba-tiba bergetar. Jangan bersemangat, aku ingin berdiskusi denganmu tentang menjadi bawahanku, kata Fang Yu dengan senyuman di wajahnya, menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk mengirimkan suaranya. Ledakan, namun, Fang Yu belum selesai berbicara, sepasang murid naga dari naga bumi di depan mereka tiba-tiba muncul cahaya merah yang kuat. Pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan melanda. Di bawah murid kembar naga bumi, mulut besar seperti lubang hitam tiba-tiba terbuka. Ledakan, bola energi besar berisi kekuatan sihir yang kuat meledak darinya. Dengan tubuh besar naga bumi, bola energi yang meledak seperti meteorit yang meledak dengan cepat ke arah Yu lainnya. Tapi reaksi Fang Yu cepat, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya kemasan, dengan mudah menghindari pukulan itu. Dan bola energi ini terus meledak ke arah belakang. Sepanjang jalan, kebetulan disitulah Sky Eater berada. Mengaum, Sky Eater meraung dan tiba-tiba membuka mulutnya. Mulutnya yang besar terbentang di udara hingga sangat berlebihan, seperti lubang hitam. Wow, bola energi besar ini tidak masuk ke mulut pemakan kosong, tanpa mengeluarkan suara. Boom, pada saat ini, naga bumi membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh seperti ledakan. Di matanya, darah berkedip, menatap lokasi Fang Yu. Meskipun naga bumi tidak berbicara, ia masih meraung dan menuduh niat membunuh Fang Yu. Terlihat bahwa ia membenci Fang Yu. Tepatnya, itu adalah kebencian terhadap Shenlong. Andalkan, mungkinkah garis Zulong telah dicuci otak? Mengapa ini hanya ketidakpuasan terhadap Shenlong? Itu benar-benar penuh kebencian. Fang Yu berkata dalam hatinya. Aku mengatakannya tadi, mustahil bagi naga untuk menaklukkan garis keturunan naga leluhur sebagai preman, kata Li Huoyu. Mengapa kebenciannya begitu kuat? Tidak juga, kata Fang Yu. Kamu harus bertanya pada klan naga saat itu, aku tidak tahu. Jawab Li Huoyu. Oke, tidak mungkin. Fang Yu memandangi naga bumi yang menakutkan di depannya, dengan cahaya dingin di matanya. Mengaum, tetapi pada saat ini, binatang pengunyah udara di belakang tubuh Fang Yu muncul lagi, dan ukurannya masih terus membesar. Apakah kamu ingin melakukannya dengan itu? Kalau begitu pergilah. Fang Yu berbicara kepada pemakan langit. Ledakan, pada saat ini, binatang pengunyah udara itu berukuran sama dengan naga bumi, tapi tidak sepanjang naga bumi.
Setelah mendengar kata-kata Fang Yu, pemakan langit menatap naga bumi, dengan mata biru cerah, dan bergegas ke depan. Ledakan, tanah retak dan binatang pengunyah udara itu berubah menjadi bayangan hitam, bergegas menuju naga bumi yang melayang di udara. Naga bumi sedang menatap Fang Yu, tetapi saat ini dia tidak bisa mengabaikan binatang pengunyah udara yang bergegas itu. Ia mengeluarkan raungan panjang naga, membuka mulutnya yang menakutkan, dan meledakkan energi sihir berwarna merah darah seperti magma. Boom! Cara ini bisa langsung meledakkan tubuh binatang pemakan langit. Rambut di tubuh binatang pengunyah kosong itu bersinar terang, dan ia ditolak dengan paksa. Dunia berguncang. Kekuatan yang meledak kali ini sangatlah menakutkan. Kalian pasti tahu kalau ukuran kedua makhluk ini sama-sama berukuran di atas 500 meter. Konfrontasi di antara mereka, meski hanya sentuhan fisik, kekuatan yang terkandung di dalamnya tak terbayangkan. Terlebih lagi, apa yang langsung diledakkan oleh naga bumi adalah kekuatan sihir yang sangat kuat. Namun UU membaca www.uukansu.com dan Daoneng ini menemui jalan buntu di udara, tidak ada pihak yang mundur. Naga bumi memiliki mulut yang besar, dan pancaran darah di matanya bahkan lebih menyilaukan. Luar biasa, Fang Yu memandangi Erkewing Beast yang menahan pukulan itu, matanya bergerak sedikit. Desir, tapi saat Fang Yu sedang menyaksikan pertempuran sebagai pengamat, dia mendengar suara siulan. Saat aku menoleh dan melihat, aku melihat kekuatan naga, yang menyerupai pegunungan, menyapu. Ledakan, Fang Yu menyilangkan tangan di depannya, tertembak di depannya, dan terbang dengan cepat ke arah belakang. Dampaknya mirip dengan perasaan dihantam meteorit. Naga bumi ini tidak hanya ukurannya lebih besar dari naga darah merah yang pernah kulihat sebelumnya, tapi kekuatannya jauh di atas naga darah merah. Garis naga leluhur, benar-benar macan berjongkok, naga tersembunyi. Ledakan, Fang Yu melepaskan energi aslinya dan menstabilkan tubuhnya di udara. Pada saat ini, naga bumi telah berhenti menyemprotkan energi sihir, dan setelah ekor naga menyapu Fang Yu, ia menyapu ke arah pemakan langit. Binatang penggigit yang kosong itu meraung dan bergegas ke depan. Ledakan, kedua cakar depannya tepat berada di kepala naga. Wow, naga bumi meraung. Mungkin tidak terbayang kalau kecepatan Sky Eater bisa lebih cepat dari kecepatan sapuan ekornya. Kakak, sepasang cakar tajam mencengkeram kepala naga bumi dan mencoba menusuknya. Namun kekuatan tubuh naga bumi yang seperti gunung tidak mudah ditembus. Cakar binatang pengunyah udara hanya bisa menembus sedikit ke dalam bagian casingnya, meninggalkan bekas, tapi tidak bisa benar-benar menembus ke dalam daging dan darah naga bumi. Naga bumi meraung, kepalanya terbanting, dan pada saat yang sama dua murid meledak dengan dua kekuatan kuno. Ledakan, cakar binatang pengunyah udara itu terlepas, dan tubuhnya terlempar mundur beberapa langkah. Ia menggelengkan kepalanya di tempat, dan berteriak ke langit lagi. Aum, di tengah auman itu, tubuh binatang kosong itu berkedip-kedip, dan ukurannya masih terus membesar. Fang Yu menatap Skywing Beast, matanya bersinar karena terkejut. Faktanya, dia selalu penasaran apakah ukuran monster Seahower itu benar-benar tidak ada batasnya. Namun keraguan ini sulit dibuktikan. Jika ukuran pemakan langit benar-benar bertambah untuk menerobos langit, akan sangat sulit untuk mengecilkannya kembali menjadi seekor anjing hitam kecil. Saat ini, ukuran Sky Eater telah berkembang hingga ketinggian lebih dari 700 meter, dan ukurannya cukup mengerikan. Bahkan sebagian besar tanah tertutup oleh tubuhnya, dan bayangan pun muncul. Fang Yu memandang Sky Eater, tapi tidak bergerak. Dia juga ingin melihat bagaimana pemakan langit akan menggunakannya untuk menyingkirkan naga bumi yang tangguh dan perkasa di depannya. Boom! Sementara ukuran binatang pengunyah kosong itu bertambah, naga bumi tidak diam. Ia membuka mulutnya lagi, dan bola cahaya merah tiba-tiba berkumpul di depan mulutnya. Energi di bidang ini bersinar samar dengan emas gelap, dan auranya sangat kuat. Pupilnya menembakkan dua cahaya merah pada saat bersamaan dan menyuntikkannya ke dalam bola ajaib ini. Saat ini, terlihat sangat mengejutkan. Fang Yu melihat pemandangan ini, kata lain terlintas di benaknya tanpa alasan. Long Wei, naga bumi di depanku siap melepaskan serangan dari naga itu. Menurut kognisi yang diberikan oleh Shenlong Origin, ini seharusnya menjadi pukulan kuat yang bisa dilakukan semua naga. Mirip dengan pukulan asli makhluk lain. Apakah naga bumi ini mencoba untuk segera melenyapkan binatang pengunyah udara itu, sehingga aku bisa melepaskan tanganku untuk menghadapiku? Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata dalam hatinya.
Pada saat ini, kekuatan bola ajaib yang terkondensasi di depan mulut besar naga bumi semakin kuat. Dan ketinggian tubuh binatang kosong itu telah mencapai hampir 1000 meter. Biarpun naga bumi ingin melihat langsung ke arah binatang pengunyah langit, dia perlu mengangkat kepalanya. Binatang pengunyah udara saat ini sungguh agung. Biarpun makhluk purba seperti klan naga melepaskan kekuatan naga, momentumnya akan hancur. Naga bumi mengangkat kepalanya, dan bola ajaib di depan mulut besar itu diarahkan ke tubuh bagian atas binatang kosong itu. Ledakan. Detik berikutnya, bola ajaib ini meledak tiba-tiba. Saat ini, ruang hampir terdistorsi. Tanah di bawah naga bumi runtuh beberapa meter. Bola ajaib itu melesat menuju binatang pengunyah udara itu. Binatang pengunyah kosong itu menundukkan kepalanya tanpa terburu-buru atau perlahan, dan membuka mulutnya. Wow, pada saat ini, mulut besarnya seperti pusaran air, mengembang hingga sangat berlebihan, dan pada saat yang sama meledak dengan hisapan yang sangat kuat. Ledakan, bola ajaib yang perkasa baru saja meluncur ke mulut pemakan udara yang gelap gulita. Lalu, tidak ada suara. Ketika binatang kosong itu menutup mulutnya, itu seperti lubang hitam besar yang menyusut di depan matanya hingga menghilang. Lalu, tidak terjadi apa-apa. Kekuatan mengerikan yang berasal dari bola ajaib itu menghilang. Sky Eater berdiri di tempatnya, menundukkan kepalanya, dan memandang naga bumi dengan merendahkan, sepasang pupil biru bersinar terang. Pada saat ini, naga bumi tampak tercengang. Ia hanya melayang di udara, tidak bergerak, menatap ke arah pemakan udara. Desir, sang pemakan langit jelas tidak berniat memandang naga bumi dengan penuh kasih sayang, mengangkat kaki depannya, dan membanting kepala naga bumi. Pada saat ini, cakar depan binatang pengunyah kosong itu seukuran kepala naga bumi. Ledakan, dalam tamparan ini, seolah-olah dua gunung tinggi saling bertabrakan dengan cepat, dan suara yang mengejutkan meletus. Seluruh kepala naga bumi ditampar ke samping. Bahkan tubuh naganya yang sangat panjang dan tebal pun dibuang ke samping, bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan tamparan ini. Wow, naga bumi meraung lagi, memantapkan tubuh naga, dan ingin mengangkat kepalanya lagi. Namun, pada saat ini, sepasang cakar depan dari binatang kosong itu ditembak pada saat yang sama, menekan kepala naga bumi. Ledakan, naga bumi jelas tidak mampu menahan kekuatan binatang pengunyah udara itu, dan kepalanya langsung terhempas ke tanah dengan puing-puing terciprat. Dan tubuh naga di belakangnya masih meronta, dan ekor naga itu tiba-tiba menghantam pemakan udara tersebut. Cakar kiri binatang pengunyah kosong itu terus menekan kepala naga bumi, dan cakar kanan terangkat, meraih ekor naga yang dibuang. Kakak, pada saat ini, seluruh tubuh naga bumi dikendalikan oleh pemakan langit, tidak dapat bergerak, mengeluarkan suara-suara yang tajam. Sepertinya kekuatan binatang pengunyah udara itu akan meningkat seiring bertambahnya ukurannya. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya. Ketika pemikiran ini muncul, dia tiba-tiba tercengang. Jika ide ini benar, lalu Skicewing Beast, yang ukurannya bisa bertambah tanpa batas, juga bisa meningkatkan kekuatannya tanpa batas. Boom! Saat Fang Yu memikirkannya, suara gemuruh meledak di depannya. Naga bumi yang tidak bisa bergerak di bawah tanah oleh binatang pengunyah kosong, permukaan tubuh naga tampak merah. Cairan mirip lava yang tidak rata muncul di celah sisik seperti dinding batu. Pada saat ini, nafas naga bumi menjadi lebih kuat. Mengaum. Namun, meski begitu, naga bumi masih belum bisa lepas dari kendali pemakan langit. Cakar kiri dari binatang pengunyah kosong itu terus menekan kepala naga bumi, dan cakar kanan mencengkeram ekor naga, dan meraung ke langit. Dalam prosesnya, ukuran monster Seafower bertambah lagi. Dari ketinggian semula 1000 meter, bisa langsung tumbuh hingga 1500 meter. Kemudian, cakar kirinya tiba-tiba menggunakan kekuatan dan meraih kepala naga bumi. Wow, tubuh naga bumi yang sangat panjang bergetar hebat, mencoba melepaskan diri, wajahnya sangat mengerikan, mulutnya terbuka, dan dia terus mengaum. Namun, kekuatannya telah hancur total. Bahkan mahakarya Mang Merah di tubuh naga gelombang www.novelringan.com gelombang tidak berpengaruh. Sky Eater meraih kepala naga itu ke posisi awan dan membuka mulutnya. Ledakan, mulut besar seperti lubang hitam muncul tepat di depan naga bumi. Naga bumi sepertinya merasakan takdir selanjutnya, mengaum dan meronta, dan kekuatannya meningkat hingga ekstrim. Pada saat ini, nafasnya mencapai batasnya, dan tubuh naga itu tiba-tiba meronta keras.
Bum-bum, tubuh naga itu, seperti batu, mengeluarkan suara berisik. Tapi, masih tidak bisa bergerak. Setelah beberapa detik, cakar kiri binatang pengunyah langit meraih kepala naga bumi dan memasukkannya ke dalam mulut yang terbuka lebar. Kepala naga lokal masuk ke dalam mulut besar, dan tubuh naga besarnya bergetar hebat lalu langsung menegang. Cakar kiri binatang pengunyah kosong itu perlahan mendorong tubuh naga bumi ke dalam mulut, tanpa bergerak. Fang Yu di belakang melihat pemandangan ini dengan hanya keterkejutan di matanya. Sky Devourer benar-benar menelan naga bumi dengan tubuh naga yang panjangnya beberapa ribu meter. Butuh waktu hampir 2 menit sebelum si Hoover akhirnya memasukkan ekor naga bumi ke dalam mulutnya. Dengan cara ini, naga bumi yang besar, dunia telah menguap. Roar! The Sky Devouring Beast mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan panjang ke langit. Retakan! Pada saat ini, guntur ungu tiba-tiba jatuh di langit cerah, langsung meledak ke tubuh pemakan langit. Ini menyebabkan perampokan guntur. Fang Yu bahkan lebih terkejut lagi. Ledakan! The Sky Devouring Beast mengalami sambaran petir, dan bahkan tidak mengguncang tubuhnya. Sebaliknya, ia mengangkat kepalanya dan terus mengaum ke langit. Di saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba tampak hitam, dan sepertinya terus bertambah besar. Tidak baik, mata Fang Yu sedikit berubah, dan dia segera bergegas ke depan untuk mencapai bagian atas kepala binatang kosong itu, melepaskan kekuatan angan-angan teratai hijau. Aum, raungan pemakan udara itu sangat marah, tapi itu tidak ditujukan pada Fang Yu, tapi ke langit di atas. Muridnya menatap posisi tertentu di udara, mengamuk. Retak, kekuatan guntur masih berkedip-kedip di langit, tapi tidak pecah. Fang Yu mengangkat tangannya, bas, langit penuh nafas cian turun. Begitu nafas ini muncul, bahkan bau darah di sekitarnya pun memudar. Ketika cahaya biru jatuh di atas binatang kosong itu, tubuhnya sedikit bergetar. Kemudian, nafas binatang pengunyah udara yang kejam itu mulai mengendur. 10 detik kemudian, binatang kosong itu menundukkan kepalanya sedikit, dan cahaya hitam berkedip di tubuhnya. Setiap kali berkedip, ukurannya akan menyusut menjadi setengah dari ukuran aslinya. Di posisi Fang Yu, binatang pengunyah langit itu akan segera menghilang. Berdiri di ketinggian lebih dari 1000 meter, Fang Yu tidak buru-buru kembali ke tanah, melainkan mengangkat kepalanya dan melihat ke udara. Retak, petir di langit berkedip selama beberapa detik hingga menghilang. Fang Yu memandang ke langit, sedikit menyipit, matanya dingin. Dia tahu betul bahwa keinginan yang menjatuhkan kesengsaraan guntur mungkin adalah keinginan yang mencegahnya meninggalkan bumi. Jangan selalu berpikir untuk melawannya. Meskipun itu mungkin tidak bisa membantumu, tapi kamu pasti tidak bisa menahannya sekarang, kecuali kamu punya cara untuk melepaskan diri dari itu, kata Li Huoyu, tapi tiba-tiba tidak berbicara. Singkirkan apa? Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya. Petik 2 titik. Lagi pula, bukan apa-apa, ini belum waktunya, kata Li Huoyu. Fang Yu tahu bahwa Li Huoyu tidak akan mengatakannya lagi, dan tidak bertanya banyak. Namun, kata-kata Li Huoyu memberinya gambaran. Meski begitu, dia masih memiliki kesempatan untuk melawan keinginan ini di masa depan. Fang Yu tidak lagi melihat ke langit, tetapi menukik ke tanah. Setelah kembali ke tanah, Sky Eater telah kembali ke penampilan seekor anjing hitam kecil, melompat kembali ke bahu Fang Yu, menguap dengan malas, lalu turun. Ia setengah menutup matanya, sepertinya ingin tertidur. Fang Yu melihat sekeliling. Saat ini, tempat pemandangan hutan hijau sedang berantakan, bahkan tidak terlihat. Selain mayat monster raksasa dan darah di mana-mana, terdapat berbagai lubang raksasa yang mengejutkan. Fang Yu melihat ke lokasi asli naga bumi, matanya masih terkejut. Keberadaan yang menyerupai pegunungan ditelan oleh pemakan langit. Perut binatang pengunyah yang kosong, berapa banyak yang bisa ditampungnya. Itu di luar kesadaran. Fang Yu melirik Sky Eater di bahunya, matanya terkejut. The Sky Devouring Beast memalingkan wajahnya, seolah dia tidak ingin mengganggu Fang Yu. Ngomong-ngomong, naga bumi, aku bisa menyerapnya. Fang Yu tiba-tiba teringat ini dan melirik ke arah pemakan langit. Namun, kita tidak bisa menyalahkan binatang kosong itu. Dialah yang ingin melihat kekuatan dari Sky Eater. Tapi dia tidak menyangka bahwa Sky Eater pada akhirnya akan menelan seluruh kehidupan naga. Ngomong-ngomong, kenapa ada naga di wilayah klan monster raksasa? Atau itu naga leluhur? Apa yang terjadi? Fang Yu mengerutkan kening, dan keraguannya kembali ke poin kunci.
Apakah ini hanya kebetulan? Naga bumi beristirahat di posisi ini, dan monster raksasa mengira itu adalah pegunungan, jadi mereka tidak memperhatikan. Dan kemungkinan ini terasa agak rendah. Dengan ukuran naga bumi, sangat cocok untuk tinggal di klan monster raksasa. Apakah naga bumi aslinya adalah anggota klan iblis raksasa? Jika demikian, apakah ada hubungan antara klan iblis raksasa dan klan naga? Fang Yu merenung, tetapi berbagai makhluk di klan iblis raksasa sebenarnya tidak tumbuh lebih lama lagi. Makhluk seperti naga, apa masalahnya? Semakin Fang Yu memikirkannya, semakin bingung. Ras monster raksasa adalah ras asing, dan ras naga adalah ras kuno yang mendominasi bumi bertahun-tahun yang lalu. Apa hubungan keduanya? Panggil. Ketika Fang Yu memikirkannya, angin sejuk bertiup. Angin sebenarnya bertiup sangat tidak nyaman, mata Fang Yu basah kuyup, dan dia segera berbalik dan melihat ke belakang. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di udara kurang dari 20 meter darinya. Itu adalah seorang lelaki tua berkacamata, dengan sebuah buku besar di punggungnya. Keseluruhannya terlihat cukup aneh. Kemunculan lelaki tua ini juga terkesan sangat mendadak. Fang Yu memandang lelaki tua itu, matanya bergerak sedikit, dan dia bertanya, "Siapa kamu?" Ada senyuman di wajah tua lelaki tua itu, dan dia berkata, "Dao Hao Tianji, kamu bisa memanggilku Tianji Tao." Penganut Tao Tianji. Fang Yu belum pernah mendengar nama ini. Namun lelaki tua itu merasa sangat aneh padanya, bahkan sedikit aneh. Tidak ada nafas, tapi memberikan perasaan tertekan yang tidak bisa dijelaskan. "Kamu ada hubungannya denganku?" Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya. "Ya," kata pendeta Tianji sambil mengambil langkah maju di udara. Setelah satu langkah, dia muncul di depan Fang Yu, hanya berjarak setengah meter. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan bertanya, "Apa masalahnya?" Mata jernih di balik mata Tianji Tao, menatap Fang Yu, tersenyum dan berkata, "Saya di sini, terutama untuk menyampaikan pesan penting kepada Anda." "Informasi apa?" Fang Yu bertanya. "Hari kepunahan akan segera tiba," kata Tao Tianji perlahan. "Apa?" Fang Yu bertanya dengan bingung. Penganut Tao Tianji melihat sekeliling dan berkata, "Munculnya makhluk asing ini adalah awal dari hitungan mundur menuju kepunahan dunia. Saya pikir Anda bisa membuatnya lebih jelas." Fang Yu berkata dengan sedikit menyipitkan mata. "Apakah menurutmu ras alien memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia?" Pendeta Tianji bertanya, gelombang www.novelringan.com gelombang tidak memilikinya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Jadi, bukan ras alien itu sendiri yang menghancurkan dunia, tapi barang penting," kata Tao Tianji perlahan. "Barang apa?" Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata. Pendeta Tao Tianji mengangkat kepalanya, menatap ke langit di atas, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia menundukkan kepalanya lagi dan mengangkat telapak tangan kanannya. Bas! Terjadilah ledakan cahaya. Di telapak tangan kanan Tao Tianji, sebuah tiang berlian sepanjang setengah meter muncul. Spar ini berputar, perlahan di telapak tangannya, bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan. Spar ini disebut Origin Crystal. Pendeta Tao Tianji berkata dengan ringan, "Tentu saja, yang ada di tanganku ini hanyalah ilusi, dan penampilannya hanyalah imajinasiku. Tapi Yuanjing kebanyakan seperti ini." "Apa ini?" Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. "Semuanya. Dapat dikatakan bahwa sumber kristal adalah segalanya." Penganut Tao Tianji melihat tiang berbentuk berlian di telapak tangan kanannya, pupilnya memantulkan cahaya biru, dan berkata, "Tanpa kristal sumber, semua yang kamu tahu akan hilang. Gunung dan sungai yang luas, energi spiritual antara langit dan bumi, semua makhluk di dunia, semuanya akan kembali ke ketiadaan. Target ras alien, tepatnya adalah kristal sumber ini." Mata Fang Yu berkedip dan dia tidak berbicara. Sejak kemunculan ras alien, mereka telah mencari kristal sumber di seluruh dunia. Begitu ditemukan, mereka akan segera menghancurkan kristal sumber tersebut, sehingga mencapai tujuan kepunahan. Pendeta Tianji melanjutkan, saat berbicara, Tao Surgawiji tiba-tiba menjabat tangan kanannya. Retakan, spar berlian di telapak tangan kirinya tiba-tiba roboh. Dunia sekitarnya tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Dia tahu bahwa ini juga merupakan teknik ilusi dari Ji Tao Surgawi. Setelah kristal sumber dihancurkan, ia akan jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Semuanya seperti ini, tidak ada artinya.
Pendeta Tao Tianji menoleh, melihat sekeliling yang gelap, dan berkata, "Jika ras asing melakukan ini, bukankah saya akan pergi?" Fang Yu sedikit mengernyit, dan bertanya, apakah segala kemungkinan untuk menemukan sumber kristal dan menghancurkannya agar mati bersama semua makhluk? Apa yang mereka lakukan? Ini sungguh sangat aneh. Naluri primitif makhluk apapun adalah bertahan hidup. Tidak ada makhluk yang akan berpikir untuk menghancurkan dirinya sendiri, meskipun itu adalah makhluk asing. Terlebih lagi, makhluk asing tidak harus bergantung pada cara kehancuran bersama. Selama periode ketika Fang Yu terjebak di ujung utara, mereka sendiri memiliki kemampuan untuk membantai makhluk lain di bumi. Namun mereka tidak melakukannya. Ras asing bukanlah ras manusia, mereka tidak melakukan apapun. Pendeta Tao Tianji mengangkat telapak tangan kanannya dan menggesernya ke samping. Bas, ruang di sebelah tangan kanan, yang awalnya gelap, tiba-tiba bersinar. Beberapa bayangan humanoid muncul. Sosok-sosok ini berdiri di tempat, memainkan tangan mereka, lalu cahaya menyinari tangan mereka, dan bola berbentuk bulat muncul. Bola itu tampak seperti telur. Segera, telur-telur ini pecah, dan berbagai makhluk aneh muncul darinya. Dibandingkan dengan hantu humanoid ini, makhluk aneh ini jauh lebih kecil, seperti hewan peliharaan kecil. Fang Yu memandang Tianji Tao di depannya, menyipitkan matanya dan berkata, "Maksudmu, semua makhluk asing ini diciptakan secara buatan. Bukan buatan manusia, tapi memang diciptakan," kata Ji Surgawi Tao, "oleh karena itu, mereka tidak dapat dianggap sebagai makhluk. Mereka tidak takut mati, dan mereka tidak memiliki gagasan untuk bertahan hidup. Tujuan bersama mereka adalah menemukan kristal sumber dan menghancurkannya. Yang sebenarnya mereka takuti adalah kematian sebelum menyelesaikan misi mereka." Mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu berkedip, dan dia bertanya, "Jadi, apa keberadaan yang membuatnya?" "Ini tidak bisa dikatakan." Penganut Tao Tianji menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Ini belum mencapai level yang bisa saya capai." Fang Yu memandang Tianji Tao dengan beberapa keraguan di hatinya. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah identitas lelaki tua di depannya dan mengapa dia ditemukan. Mungkinkah lelaki tua ini juga diatur untuk bertemu dengan keberadaan itu? Namun, lelaki tua di depannya bukanlah kemauan tertentu, juga bukan sinar jiwa, tapi orang yang hidup. Ini sangat berbeda dengan rutinitas sebelumnya. Kamu juga dikirim menemuiku melalui keberadaan yang tak terkatakan itu. Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya terus terang. Namun, sedikit keraguan melintas di wajah pendeta Tao Tianji, dan dia segera berkata, "Pertanyaan ini tidak penting, yang penting adalah saya, seperti Anda, tidak ingin semuanya menjadi sia-sia." Saat dia berbicara, tangan kanannya terangkat lagi. Kristal berbentuk berlian dipulihkan, dan pemandangan sekitarnya dikembalikan ke keadaan semula. Di kawasan pemandangan hutan hijau masih berantakan. Segala sesuatu di dunia memiliki alasan keberadaannya, meskipun sebutir pasir diperbesar, ia memiliki pola uniknya sendiri. Penganut Tao Tianji berbalik, menatap ke langit, dan berkata, "Saya tidak ingin ras asing berhasil. Tentu saja mereka tidak akan berhasil, karena saya akan segera memadamkannya," kata Fang Yu. "Tidak, ras alien tidak dapat dimusnahkan." Pendeta Tao Tianji menoleh dan berkata dengan tenang, "Anda seharusnya mengetahui bahwa ada susunan teleportasi yang sangat besar di mana-mana di musim panas." Hati Fang Yu tergerak. Penganut Tao Tianji ini juga mengetahui bahwa 37 lingkaran sihir Yanxia terhubung di luar domain. Saat ini ras alien ini telah dimusnahkan oleh Anda, dan ras alien baru akan segera ditransmisikan, dalam aliran yang stabil, tidak pernah berakhir. Kata pendeta Tao Tianji, mereka hanya memiliki satu misi, yaitu menemukan sumber kristal. Jadi, bukankah ini tidak bisa dimengerti? Fang Yu mengerutkan kening. Satu-satunya cara adalah kita menemukan kristal sumbernya terlebih dahulu dan melindunginya. Kata penganut Tao Batu Giok Surgawi, setelah kristal sumber ada di tangan kita, tidak ada kemungkinan bagi alien untuk menemukan kristal sumber, jadi, segala sesuatu di dunia tidak akan terpengaruh. Lalu bagaimana caramu menemukannya? Fang Yu bertanya. Ada senyuman pahit di wajah lama pendeta Tao Tianji, dan dia berkata, "Sangat sulit menemukannya. Kami tidak memiliki bau khusus yang diciptakan oleh alien, jadi kami secara alami berada di belakang alien." "Maksudmu, ras alien dapat merasakan aura kristal sumber?" Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. "Saya pikir dalam jarak tertentu,
naluri mereka harus dapat dipahami, kata Jik Surgawi Tao. Dan kita, hanya dapat dirasakan dengan mata telanjang atau ketika kita sangat dekat dengan sumber kristal. Kalau begitu, apakah kristal sumber itu terkait dengan buah suci yang saat ini diperebutkan oleh ras alien? Fang Yu terkejut sejenak dan berkata, Pendeta Tao Tianji tampak serius, dan berkata, kemungkinan ini tidak dikesampingkan. Tetapi buah suci itu sendiri, jelas bukan kristal sumbernya, ini pasti. Oke, Fang Yu mengangguk dan berkata, kalau begitu kita hanya dapat menemukan sumber kristal secara kebetulan. Saat ini, hanya ada jalan ini, kata Tao Tianji perlahan. Fang Yu berhenti berbicara, dan mulai mengamati Tao Surgawi itu lagi. Meski wajahnya sudah tua, namun tubuhnya tidak reyot dan terlihat sangat energik. Sebagai seorang biksu, penganut Tao misteri surgawi ini tidak hanya tidak memiliki jejak nafas, dia juga mengenakan kacamata, dan ada sebuah buku tebal besar di punggungnya. Bentuk ini masih membuat Fang Yu merasa aneh. Tidak perlu terlalu penasaran dengan saya hanyalah salah satu dari banyak biksu. Pendeta Tao Tianji tersenyum. Saya terutama ingin tahu tentang buku di belakang Anda. Fang Yu berkata, apa isi buku sebesar itu? Ini adalah senjata ajaib yang dikembangkan oleh Lao Dao. Jika kamu punya kesempatan, nanti, kamu akan tahu fungsinya, kata pendeta Tianji sambil tersenyum. Oke. Fang Yu berkata sambil menyipitkan matanya, tapi aku masih penasaran dengan identitasmu, kenapa kamu tahu begitu banyak hal? Kenapa kamu datang kepadaku secara khusus? Tentang identitasku, kamu akan mengetahuinya di masa depan. Adapun alasan aku datang kepadamu secara khusus, sederhana sekali, karena menurutku kamu dan aku adalah sama. Kata pendeta Tianji perlahan. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya melihat misteri surgawi Tao. Saya sudah mengatakan apa yang saya katakan, jadi cara lama akan hilang dulu. Pendeta Tao Tianji berkata, jika Anda memiliki petunjuk tentang sumber kristal, jangan ragu untuk menghubungi. Bagaimana caraku menghubungimu? Fang Yu bertanya. Penganut Tao Tianji membalik tangan kanannya, dan sepotong batu giok putih muncul di telapak tangannya. Selama kamu menghancurkan batu giok ini, aku akan segera mendatangimu, kata penganut Tao Tianji. Fang Yu membawa Baiyu, melihat Tianji tahu gelombang www.novelringan.com gelombang dan berkata, ya. Penganut Tao Tianji mengangguk ringan, berbalik, melihat situasi sekitarnya, lalu menoleh ke arah Fang Yu, menatap ke arah binatang pengunyah langit yang tertidur di bahu Fang Yu, dan berkata, Fang Yu, kamu dan kamu hewan peliharaan rohnya, dagingnya berlawanan dengan langit. Berhadapan dengan langit saja tidak cukup, reputasinya terlalu berlebihan, kata Fang Yu. Pendeta Tao Tianji tersenyum, berhenti berbicara, dan maju selangkah. Wow, kemudian, seluruh dirinya menghilang di depan Fang Yu. Fang Yu melihat ke tempat di mana pendeta Tao Tianji pergi dengan kagum. Informasi yang dia terima barusan sangat mengejutkannya. Yuan Jing, ras alien dihancurkan. Konsep-konsep ini adalah kontak pertama. Namun, Fang Yu masih ragu dengan kemunculan misteri surgawi Tao. Orang tua itu muncul tiba-tiba, identitasnya misterius, dan asal-usulnya tidak diketahui. Tentu saja, Fang Yu tidak percaya sepenuhnya dengan apa yang dia katakan. Namun, situasi yang disebutkan oleh Tao Tianji memang bisa menjawab beberapa keraguan Fang Yu sebelumnya. Misalnya, sebelum Fang Yu meninggalkan ujung utara, ras alien menduduki semua wilayah di musim panas, tetapi mereka tidak mulai memusnahkan umat manusia. Ternyata tujuan mereka bukanlah membantai umat manusia secara perlahan, dengan cara ini, tapi untuk datang dan mati. Dan keraguan sebelumnya tentang mengapa ras alien begitu mengekang umat manusia, juga mendapat kesimpulan. Ras alien ini, benar-benar diciptakan khusus untuk menghancurkan dunia, atau untuk menghancurkan umat manusia. Selama mereka menghancurkan kristal sumbernya, mereka dapat sepenuhnya memusnahkan semua ras manusia tanpa meninggalkan kehidupan apapun. Menghubungi apa yang dikatakan Sang Tao, keraguan tersebut memang bisa terjawab. Namun, mengenai Yuan Jing, Fang Yu masih sangat bingung. Apa itu Yuan Jing? Apakah itu benar-benar ada? Jika memang ada, mengapa dia hidup bertahun-tahun dan tidak pernah mendengar informasi terkait? Termasuk para pendahulunya, seperti Dao Tian, berbagai senior, serta kepala dan tetua sekte besar yang telah berhubungan sebelumnya. Tidak ada yang pernah menyebut tentang Yuan Jing.
Menurut penganut Tao Tianji, kristal sumber ini sangat penting dan dapat mempengaruhi seluruh dunia. Setelah kristal sumber dihancurkan, semuanya akan hilang dan kembali ke ketiadaan. Fang Yu mengangkat kepalanya, melihat ke langit cerah, dan kemudian melihat sekeliling. Ada keheningan, tidak ada kelainan. Siapa di antara kalian berdua yang bisa menjawab pertanyaan tentang Yuanjing? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya dalam hatinya. Objek pertanyaannya secara alami adalah tangisan dan Li Huoyu. Petik 2 petik 2. Menunggu beberapa detik, dan tidak mendapat jawaban. Lupakan saja, ayo selesaikan pekerjaan yang ada sebelum mempelajari kristal jiwa. Fang Yu menggelengkan kepalanya sedikit, bersiap berangkat ke benteng klan monster raksasa berikutnya. Tuan, Yuanjing memang ada. Tetapi pada saat ini, air mata yang sangat dingin tiba-tiba keluar. Bagaimana Anda mengatakan? Mata Fang Yu bersinar, dan dia langsung bertanya, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang keberadaan Yuanjing dan perannya? Saya tidak tahu banyak tentang sumber kristal, saya hanya tahu bahwa itu melibatkan bumi tempat Anda berada sekarang, pemiliknya. Air mata kriogenik berkata, jika sumber kristalnya hancur, bumi tidak akan ada lagi. Mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu sedikit berkedip. Ekspresi tangisan air mata tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh pendeta Tao Surgawi Ji. Kemudian, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa kristal sumber itu memang ada. Tapi aku masih sangat terkejut, karena Yuanjing sangat penting, kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Yuanjing bukanlah sesuatu yang bisa didiskusikan sesuka hati. Kamu belum pernah mendengarnya. Saat ini, Li Huoyu juga berbicara. Ya, Tuan, kristal asal selalu ada, tetapi hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaannya. Kata air mata dingin lagi. Fang Yu mengerutkan kening dan tidak berbicara. Ketika sumber kristal tidak ditemukan atau didiskusikan oleh orang lain, itu adalah waktu teraman dan waktu teraman bagi seluruh bumi. Li Huoyu berkata, sekarang setelah diangkat untuk didiskusikan, itu berarti bahayanya semakin dekat. Kalau begitu, apa yang dikatakan oleh penganut Tao Tianji itu benar? Fang Yu berkata pada dirinya sendiri dengan sedikit gerakan di matanya. Singkatnya, sumber kristal sangat penting. Li Huoyu berkata, jika Anda benar-benar ingin menemukannya, sebaiknya berhati-hati, jika tidak maka akan mudah menimbulkan masalah besar. Mendengarkanmu, sepertinya aku tidak mencarinya. Fang Yu bertanya, bagaimana aku bisa mengganggu pikiranmu? Aku hanya mengingatkanmu untuk berhati-hati. Li Huoyu berkata dengan ringan, jangan terlalu banyak berpikir. Tuan, pernyataan Li Huoyu tidak salah, ini tentang Yuanjing. Anda harus melanjutkan dengan hati-hati. Air mata dingin ekstrim menambahkan. Mendengar air mata dingin ekstrim setuju dengan pernyataan Li Huoyu, Fang Yu melamun. Entah itu air mata dingin atau sikap Li Huoyu terhadap Yuanjing, mereka berhati-hati. Selama kristal sumber terlibat, tidak ada yang sepele. Begitu masalah terjadi, mudah sekali membuat kesalahan besar. Pada titik ini Fang Yu mengerti maksudnya. Jika saya tidak mencari kristal sumbernya, kristal sumber tersebut benar-benar ditemukan oleh alien, apa yang harus saya lakukan? Fang Yu berpikir sejenak, mengerutkan kening dan bertanya. Sebenarnya, menurutku ras alien ini tidak akan mengetahui keberadaan kristal sumber. Li Huoyu berkata, jika mereka tahu, mengapa mereka tidak langsung mencari sumber kristal beberapa kali sebelumnya? Mungkin justru karena beberapa invasi alien sebelumnya berakhir dengan kegagalan, kali ini saya berpikir untuk langsung menghancurkan kristal sumber bumi, sehingga mencapai akhir kehancuran total. Fang Yu menyipitkan mata, saya pikir kemungkinan ini tidak kecil, karena ini adalah cara terbaik untuk menghancurkan umat manusia sepenuhnya. Li Huoyu terdiam beberapa saat, dan berkata, meski begitu, kemungkinan kristal sumber ditemukan oleh ras alien sangat rendah, sangat rendah. Saya pikir kemungkinannya lebih kecil dibandingkan matahari terbit dari barat. Analogimu kurang tepat, matahari tidak bisa terbit dari barat, tapi sumber kristalnya, selama masih ada di bumi, pasti akan ditemukan suatu hari. Nanti, Fang Yu berkata dengan tatapan basah kuyup, tentu saja kristal sumber ras asing mungkin tidak akan pernah ditemukan, tapi, jika ditemukan, konsekuensinya tidak akan tertahankan dan tidak dapat diperbaiki. Tuan, saya setuju dengan Anda. Li Huoyu terdiam, menangis. Petik 2.
Jika ras alien itu sendiri tidak mengetahui keberadaan kristal sumber, apalagi yang disebut indera penciuman khusus. Li Huoyu berkata lagi, ini adalah poin kunci yang harus saya selidiki dengan jelas selanjutnya. Fang Yu berkata dengan ringan, jika ditentukan bahwa ras alien tidak mengetahui keberadaan kristal sumber, maka secara alami kita tidak perlu menemukan kristal sumber. Tetapi jika ras alien benar-benar mengetahui keberadaan kristal sumber, dan memiliki gagasan tentang kristal sumber, seperti yang dikatakan oleh penganut Tao. Kemudian, saya harus menemukan sumber kristalnya terlebih dahulu agar saya bisa yakin akan semuanya. Bahkan jika kamu menemukan kristal sumbernya, itu tidak mudah. Li Huoyu berkata, karena menurutmu kristal sumber akan ditemukan selama masih ada, maka, bahkan jika kamu menemukannya, masih ada kemungkinan untuk dihancurkan. Memang ada kemungkinan seperti itu, tapi selama kristal sumber ada di tanganku, aku bisa meminimalkan kemungkinan kehancurannya, kata Fang Yu. Kamu bilang begitu, itu tidak masalah, kata Li Huoyu. Saya setuju dengan tuannya, kata air mata dingin menangis. Hehe, aku tahu cara menyanjung, dan aku tidak bisa memberikan pendapat yang berguna. Li Huoyu berkata dengan sinis. Saya hanya mempercayai tuannya dan mempercayai semua penilaiannya. Teriakan dingin menjawab dengan hangat. Aku tahu bagaimana mantan majikanmu meninggal, itu pasti karena ketaatan butamu, kata Li Huoyu. Diam, teriakan air mata dingin bahkan lebih dingin lagi. Oke, jangan bicara, kalian berdua, biarkan aku memikirkannya. Fang Yu berkata tanpa daya. Kedua belah pihak segera tutup mulut dan berhenti berdebat. Fang Yu berdiri diam, meletakkan dagunya di tangan, memikirkannya. Saya ingin menyelidiki apakah alien mengetahui keberadaan kristal sumber, ada kandidat yang sangat baik. Fang Yu tidak membuang waktu, dia langsung menginspirasi koneksi itu untuk menghubungi pangeran sampah dinasti Shanhai, Chang Yu. Di dasar pantai Huaibei, di dalam wilayah tersebut. Chang Yu sedang bermeditasi di pelipis bagian dalam, matanya tertutup rapat, dan dia sudah berkonsentrasi. Namun tiba-tiba, dia terkejut dan tiba-tiba matanya terbuka. Hanya karena, dia mendengar suara Fang Yu. Dia juga melihat adegan di mana Fang Yu bertarung melawan 10 makhluk tertinggi dari suku kuno. Cukup mengejutkan, sangat menakutkan. Perkiraan kekuatan Fang Yu disegarkan lagi gelombang www.novelringan.com. Gelombang berpikir bahwa dia telah bertarung melawan dewa yang begitu hebat, dan bahkan berpikir untuk memenggal kepalanya. Chang Yu merasa kedinginan, dan hatinya tetap ada. Jika bukan karena identitas dan statusnya, Fang Yu masih sedikit berguna. Aku khawatir dia akan dipotong menjadi dua oleh pedang. Pada saat ini, menerima kontak dari Fang Yu, dia secara alami sangat gugup. Fang, das Huai Fang, aku di sini. Jawab Chang Yu, menyebut gelar Fang Yu di Liga Surgawi dengan hati yang tercekik. Aku punya tugas untukmu. Suara Fang Yu terdengar di kepalanya. Petik 2. Tugas apa? Chang Yu menelan ludah, merasa semakin terganggu. Dia tahu bahwa Fang Yu mempertahankan hidupnya dan ingin dia melakukan beberapa hal besar, dan bahkan ingin dia naik ke posisi kaisar. Tetapi sejauh menyangkut situasi keluarga kerajaan saat ini, dia sendiri tahu bahwa hal itu hampir mustahil untuk dicapai. Tenang, aku tahu levelmu, dan aku pasti tidak akan membiarkanmu membunuh Kaisar Agung Shanhai. Fang Yu bisa merasakan suasana hati Chang Yu yang tidak tenang, dan berkata dengan nada main-main. Bunuh yang agung. Mendengar kata ini saja, jantung Chang Yu tiba-tiba berdebar kencang, dan bahkan tubuhnya bergetar. Sosok ayahnya, Kaisar Agung Shanhai, muncul di benaknya. Kalau bicara kata pembunuhan, dia merasa tercekik. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia pikirkan. Jangan panik, tugas yang kuberikan padamu sangat sederhana. Fang Yu berkata, bantu aku menyelidiki satu hal. Petik 2. Apa? Ada apa? Chang Yu bertanya, pulih dari kepanikan. Ada begitu banyak pangeran di keluarga kerajaan, apakah kamu selalu memiliki hubungan yang baik? Kamu dapat membantuku mencari tahu apakah mereka tahu tentang sumber kristal? Fang Yu bertanya. Yuan Jing. Chang Yu terkejut sesaat.